Melihat pemuda berpakaian hitam itu dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, seluruh lapangan kembali sunyi. Di peron yang tinggi, senyum Xiaozhan perlahan melebar sebelum akhirnya dia tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Mendengar tawa ringan dari Xiaozhan, kedua tetua saling memandang dan mendesah. Namun, mereka tidak mencoba melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Potensi yang ditunjukkan oleh Xiaoyan membuat mereka merasa kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan pernah berharap untuk memiliki kecepatan seperti itu. Dengan hati yang riang, Xiaozhan bertepuk tangan sambil mengumumkan, "Keponakan Xiaoke telah kalah. Semoga di masa depan kamu terus berlatih keras," ucap Xiaozhan. Di lapangan latihan, Xiaoke yang berwajah pucat mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa menatap pemuda berpakaian hitam yang tidak jauh darinya. Dia teringat tentang bagaimana dia menghina orang itu, memanggilnya cacat saat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, si cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiaoke teringat kata-kata yang pernah didengarnya di aula beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun ke timur, 30 tahun ke barat. Jangan berani-berani menggertakku karena aku lemah sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Xiaoke bangkit dengan susah payah. Sambil membungkuk sedikit kepada Xiaoyan, suara Xiaoke telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya. "Saudara Xiaoyan, kau menang. Selamat atas kesembuhanmu," ucap Xiaoke. Sambil mengangguk perlahan, pandangan Xiaoyan perlahan menyapu seluruh lapangan latihan. Dan mereka yang bertemu dengan pupil matanya yang gelap semuanya mengalihkan pandangan dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiaomei yang tengah menatapnya. Xiaoyan memalingkan wajahnya untuk menghadapi orang-orang klan yang tidak lolos dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah ada orang lain yang ingin menantangku?" ucap Xiaoyan. Melihat Xiaoyan, para anggota klan yang ingin menantang Xiaoyan sebelumnya semuanya menutup mulut dan menatap langit seolah-olah kata-kata Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang akan naik dan menjadi penantang kedua. Melihat aksi kekanak-kanakan yang berpura-pura bodoh, Xiaoyan mengangkat bahu pelan dan berjalan kembali. Melihat Xiaoyan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil mengamati sekelilingnya. Mengambil selai rambutnya dan memutarnya, dia berbisik, "Kakak Xiaoyan, 3 tahun lalu mereka melihatmu seperti ini," ucap Sun Er. 3 tahun lalu aku akan merasa senang dengan tatapan penuh hormat dan takut mereka. Tapi hari ini aku tidak merasakan apapun, ucap Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kalau begitu kakak Xiaoyan sudah dewasa, Sun Er mengedipkan matanya dengan cenaka. Tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah ada monster berusia 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu, ucap Xiaoyan. Disebut dewasa oleh seorang gadis kecil, Xiaoyan tidak bisa menahan tawa. Sambil mengusap kepala Sun Er dengan penuh kasih sayang, dia hanya tersenyum mendengar itu. Sun Er menatap Xiaoyan dengan pandangan jahat dan wajahnya yang halus menunjukkan ekspresi menegur. Karena tidak peduli seberapa riangnya seorang gadis, tidak ada yang akan suka dipanggil monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu cantik hingga menarik perhatian para pemuda di sekitarnya, dan bahkan beberapa gadis pun tidak terkecuali. Bocah itu terlalu sombong, ucap Xiaoning. Seperti yang lainnya, ia juga tertarik dengan ekspresi teguran Sun Er. Tetapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiaoyan, api kecemburuan menyala di dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi akal sehatnya karena dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa mendampingi Sun Er di seluruh klan. Tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiaoyan yang merupakan seorang yang cacat selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiaoning menggertakkan giginya karena marah. Bocah, aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk saat ini. Tetapi saat upacara kedewasaan tiba,
Aku akan membuatmu mencari gigimu yang tanggal di depan Sun Er, ucap Xiaoning sambil mengepalkan tangannya. Xiaoning menatap dingin ke arah Xiaoyan yang sedang bersila. Meskipun Xiaoning juga terkejut dengan kecepatan latihan Xiaoyan tahun lalu, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya yang biasa dia tunjukkan. Selain itu, Xiaoning sebagai satu-satunya lelaki di seluruh klan yang hampir bisa dibandingkan dengan Sun Er merasakan bahaya dari penampilan Xiaoyan yang tiba-tiba. Sebelum dia tumbuh kuat, aku akan mengajarnya habis-habisan. Skenario terbaiknya adalah dia akan terluka dan kehilangan semangat latihannya, gumam Xiaoning dalam hatinya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiaoning melengkung membentuk senyum. Meskipun Xiaoyan berada di 7 Duan Qi, Xiaoning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Sambil mengobrol dengan suara pelan dengan Sun Er, pandangan Xiaoyan yang tak tentu arah menatap ke sekeliling lapangan latihan dan menangkap senyum di wajah Xiaoning. Berpikir sejenak, Xiaoyan menyadari apa maksud senyum itu dan tersenyum sendiri sambil berpikir. Seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman. Setelah shock kekalah dari Xiaoyan, tidak ada yang berani menantang Xiaoyan yang sedang duduk. Dan anggota klan yang tidak lolos mengarahkan perhatian mereka pada yang lain. Namun setelah beberapa ronde tantangan, hanya 2 orang yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dao yang sudah dikenali mampu mengalahkan lawan mereka dan lolos di upacara kedewasaan. Sambil memperhatikan lapangan latihan yang perlahan mulai tenang, Xiao Zhan tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan, Xiaoyan berdiri, lalu tersenyum ke arah Xiao Zhan yang tampak gembira di atas panggung. Sementara Xiao Zhan tak pelit memberi acungan jempol kepada putarannya yang dinilai mumpuni. Tepat setelah membersihkan debu di pakaiannya, Xiaoyan mencium aroma parfum. Sambil sedikit mengernyitkan alisnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaomei berdiri di depannya dan bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" ucap Xiaomei. Melihat wajah Xiaoyan tanpa ekspresi dan dingin, keberanian Xiaomei pun goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Kakak sepupu Xiaoyan, selamat," ucap Xiaomei. "Terima kasih," ucap Xiaoyan mengangguk pelan lalu melirik Sun Er di sampingnya. "Kakak sepupu Xiaoyan, ayahku akan secara pribadi mengajarkan teknik Dao tingkat Huang tinggi di aula teknik Dao besok. Apakah kamu mau ikut denganku?" ucap Xiaomei tersenyum dan perpaduan antara pesona wanita serta kelembutan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit terangkat. Tepat saat Xiaoyan hendak mencari alasan untuk menolak Xiaomei, sebuah lengan putih pucat menyelinap dan mengunci lengannya. Terkejut, Xiaoyan berbalik dan mendapati Sun Er yang sedang tersenyum. "Maaf sekali, saudari Xiaomei. Sun Er sudah mengundang kakak Xiaoyan untuk menemaniku besok mengunjungi kota Wutan. Jadi dia tidak bisa pergi ke aula teknik Dao bersama saudari Xiaomei," ucap Sun Er di bawah tatapan tercengang Sun Er memegang lengan Xiaoyan sementara sedikit permintaan maaf terpancar di wajahnya yang lembut. Mendengar perkataan Sun Er, Xiaomei berhenti sejenak dan menimbang-nimbang pikirannya dengan seksama. Jika itu adalah gadis lain dalam klan, Xiaomei yakin bahwa dia bisa menang berdasarkan kecantikan dan bakatnya. Tetapi terhadap Sun Er, Xiaomei hanya bisa mengakui kekalahan. Melihat wajah Xiaoyan yang tanpa ekspresi, Xiaomei tersenyum meremehkan dan hanya bisa pergi dengan perasaan kalah. Kerumunan di dalam lapangan latihan menatap Xiaoyan yang sedang disandari oleh Sun Er, dan mereka semua merasa sedikit cemburu. Kapan Sun Er sebagai mutiara paling cemerlang di seluruh klan begitu dekat dengan laki-laki lain? Melihat Xiaomei berjalan canggung, Xiaoyan tertegun dan menoleh untuk melihat Sun Er yang tersenyum. Dia berkata, "Gadis kecil, apa yang kamu lakukan?" Sun Er masih berpegangan pada lengan Xiaoyan sambil melirik ke arah kerumunan yang menatapnya dan berkata dengan polos, "Bukankah kakak Xiaoyan akan menolaknya?" Mendengar itu, Xiaoyan memutar matanya.
alasan yang ada dalam pikirannya sama sekali berbeda dari apa yang Sun-er maksudkan. Mengingat ekspresi canggung di wajah Xiaomei, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil berpikir apakah Sun-er melakukan itu dengan sengaja. Gumam Xiaoyan dalam hatinya. Hanya saja Sun-er tidak suka seberapa cepat dia berubah. Pergi ke aula teknik Do untuk belajar teknik Do bersama. Dia tidak pernah mengundangmu dalam 3 tahun terakhir, ucap Sun-er. Sun-er menyeret Xiaoyan keluar dari lapangan latihan perlahan-lahan sambil mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Xiaoyan. Sepertinya dia benar-benar tidak suka seberapa cepat Xiaomei berubah. Sambil mengangkat bahu belang, Xiaoyan setuju dengan Sun-er sambil tersenyum pahit. 3 tahun lalu, Xiaomei cukup dekat dengannya. Tetapi ketika Xiaoyan menerima gelar cacat, ia dapat melihat betapa realistisnya Xiaomei. Melihat Xiaoyan dan Sun-er meninggalkan lapangan, wajah Xiaoyan berkedut sementara tangannya mengepal begitu kuat hingga terdengar suara tulang retak. Rasa cemburu bahkan membuat matanya sedikit merah. Bocah, 1 bulan dari sekarang aku akan mematahkan semua gigimu. Xiaoning mengucapkan kata-kata itu sambil dengan marah meninggalkan lapangan latihan. Di panggung tinggi, Xiaozhan hendak pergi ketika dia melihat pemandangan itu dan menatap Sun-er dan Xiaoyan dengan seksama sementara sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Yan-er, apakah dia menyukai Sun-er? Latar belakang Sun-er bahkan Nalan Yanran tidak dapat dibandingkan dengannya. Bahkan dengan bakat tingkat jenius akan sangat sulit untuk disetujui oleh kekuatan di belakangnya, gumam Xiaozhan. Setelah berpikir sejenak, Xiaozhan menghela nafas dan perlahan pergi. Saat berjalan, Xiaoyan tiba-tiba kehilangan fokus saat mengingat apa yang baru saja terjadi. Saat berbelok, Sun-er tiba-tiba melepaskan lengan Xiaoyan dengan wajah memerah. Sambil mendorong pipinya, dia menatap Xiaoyan dengan pandangan menuduh. Kehilangan momentum yang menyeretnya maju, Xiaoyan merasa bingung harus berbuat apa dan bahkan mendesah tanpa alasan. Matanya beralih ke Sun-er saat dia memikirkan apa yang tersirat dalam ucapan Sun-er. Merasakan tatapan kosong Xiaoyan, wajah kecil Sun-er memerah saat tangannya secara naluriah terangkat dan dia berkata, "Kakak Xiaoyan, kamu," ucap Sun-er. Terbangun dari kekosongannya, Xiaoyan terbatuk keras sementara wajahnya menjadi merah tidak sehat. Dan dia berpikir, kapan aku bersikap begitu rendah sampai berpikir seperti itu terhadap adikku sendiri. Meskipun Sun-er dan Xiaoyan tidak memiliki hubungan darah yang sebenarnya, mereka berdua hidup bersama selama lebih dari 1 dekade. Dan hubungan mereka tidak jauh lebih buruk daripada hubungan saudara kandung. Tidak mengherankan bahwa Xiaoyan telah menganggap Sun-er sebagai adik perempuannya dan merasa bersalah serta jijik terhadap dirinya sendiri ketika dia menyadari apa yang sedang dipikirkannya. Dengan kesadaran yang tiba-tiba itu, suasana menjadi agak canggung. Sun-er menundukkan kepalanya dan keanggunannya yang biasa telah digantikan oleh rasa malu seorang gadis. Sesekali dia memiringkan pandangannya untuk mengintip sisi wajah Xiaoyan yang sedang menatap lurus ke depan. Di bawah suasana yang canggung, jalan yang tidak terlalu panjang itu terasa seperti penaklukan besar yang memakan waktu lama sekali untuk sampai ke ujungnya. Tentu saja, meskipun penaklukan itu terasa lama, penaklukan itu memiliki akhir, di mana jalan terbagi menjadi 2 arah. Di sini, Xiaoyan dengan lembut mengucapkan selamat tinggal dan mulai melarikan diri. Kakak Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang panik, Sun-er tertegun oleh pemandangan itu sebelum dia memanggil. Berhenti, Xiaoyan melihat ke belakang dan melihat Sun-er berdiri di bawah pohon willow dan jantungnya mulai berdetak cepat lagi. Sun-er mengenakan jubah hijau dengan ikat pinggang ungu yang berkibar karena tiupan angin. Ia dan pohon willow di belakangnya membentuk gambaran yang tidak tampak seperti dunia nyata. "Besok, maukah kau menemani Sun-er?" Di bawah dahan pohon willow, wajah gadis cantik itu memerah karena gigi gioknya menggigit bibir merah mudanya.
Sepasang mata indah menatap Xiaoyan dengan sedikit harap dalam kecemasan. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminim seperti itu. Pesonanya membuat pikiran Xiaoyan mengembara lagi. Sambil mengkritik dirinya sendiri lagi, Xiaoyan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan Sun Er yang tersenyum. Melihat Xiaoyan pergi, Sun Er menutup mulutnya sambil tertawa. Kemudian, dia mengerutkan keningnya dan pergi ke sebuah kolam yang tidak terlalu jauh. Pantulan di kolam memperlihatkan wajah cantik dengan mata yang cemerlang dan gigi putih. Setiap gerakannya memancarkan pesona yang tak terlukiskan yang menarik perhatian setiap orang. Sambil berbalik, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah berpetualang di luar berhenti dengan mulut ternganga. Mata mereka menunjukkan keterkejutan sementara mereka dengan bodohnya memperhatikan gadis di bawah pohon willow. Sambil kembali ke kamarnya, Xiaoyan menghela nafas panjang sambil menutup pintu. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya, dia tersenyum pahit. Gadis ini saat dia dewasa, dia mungkin akan lebih cantik daripada Yafe, si wanita pelelangan itu, ucap Xiaoyan. Duduk di mejanya, Xiaoyan meneguk tehnya sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Mengingat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiaoyan tiba-tiba merasakan panas di hatinya. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiaoyan mengumpat terhadap dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Sambil mengayunkan tangannya yang sakit, Xiaoyan pergi ke sudut kamarnya dan mengambil bak kayu yang penuh dengan ramuan dasar sebelum segera melompat masuk. Dengan air dingin yang mengalir di kulitnya, kehangatan sedang menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan dan perlahan menghilangkan rasa lelah dalam dirinya. Saat riak-riak terbentuk, Xiaoyan dengan malas berbaring di sisi bak kayu sementara nafasnya melambat dan tenang. Mengingat keterkejutan di wajah semua orang hari ini di lapangan pelatihan, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia ini. Sambil mengusap pelipisnya, tiba-tiba sebuah wajah dingin namun cantik muncul di benaknya. Wajah itu adalah Nalan Yanran. Dengan mata menyipit, Xiaoyan bergumam, 2 tahun lagi. Sebaiknya kau bersiap karena aku akan menemukanmu. Kalau saja kata-katanya tidak dingin, siapapun akan mengira bahwa kata-kata Xiaoyan ditujukan kepada seorang kekasih, bukan kepada seorang pesaing berat. Mengingat sikap angkuh dan kata-kata Nalan Yanran di aula utama, tangan Xiaoyan perlahan mengepal. Rasa malu yang dialaminya terpatri dalam di hatinya. Aku bahkan tidak bisa beristirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, ia telah dilatih oleh pemimpin fraksi dari fraksi Mystic Cloud. Bakat dan potensinya seharusnya tidak terlalu buruk, ucap Xiaoyan, bibirnya tersenyum dingin. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Xiaoyan menyadari bahwa setiap kali ia memikirkan Nalan Yanran, ia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya hingga batas maksimal. Ia segera melepaskan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam bak kayu. Tangannya membentuk simbol sebelum ia perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai pelatihan. Semenjak ujian tempo hari, Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas bahwa tatapan mata para anggota klan tak lagi penuh ejekan, melainkan penuh dengan rasa hormat. Terhadap tatapan baru yang sudah dialaminya 3 tahun lalu, Xiaoyan bersikap tenang tanpa ekspresi dan kesombongan sekalipun betapa dihormatinya dia. Sehari setelah ujian selesai, Xiaoyan menepati janjinya dan menemani Sun Er menikmati pemandangan di kota dan pegunungan. Selain ayahnya, Xiaozan, Sun Er adalah orang yang paling dekat dengan Xiaoyan di dalam klan. Dan karena itu, Xiaoyan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah seharian bersantai, kehidupan Xiaoyan kembali tenang dan teratur. Dia akan berlatih teknik Dao di belakang gunung di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk berlatih Dao selama sisa waktunya dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya. Hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiaoyan sesekali bertemu dengan Xiaomi saat berjalan-jalan di sekitar klan.
Dan ketika mendengar suara lembut Xiaomei yang memanggilnya, ia hanya menjawab dengan senyum dan beberapa alasan untuk dapat melarikan diri. Terhadap mereka yang meninggalkannya selama tahun-tahun kesulitannya, Xiaoyan tidak pernah kembali dekat dengan mereka. Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang terlahir kembali akan bertindak seperti orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Tusukan dari belakang seperti ini mengalaminya sekali saja sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya tersisa 7 hari sebelum upacara kedewasaan klan Xiao dimulai. Meskipun waktu yang sangat lama telah berlalu, dari ujian hingga 7 hari sebelum upacara kedewasaan, keinginan Xiaoyan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum terpenuhi, perihal yang membuatnya kecewa. Setelah berjuang untuk 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiaoyan masih belum mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia mengendurkan latihannya sehingga ia bisa berada dalam kondisi prima untuk upacara kedewasaan. Namun, tepat ketika ia berpikir bahwa ia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, sebuah kejutan menarik tiba-tiba datang. Pada malam hari, yaitu 2 hari sebelum upacara kedewasaan, Xiaoyan sedang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang berjalan dalam mimpi. Bahkan sebelum ia melepaskan pakaiannya, ia telah melompat ke dalam bak kayu yang hampir tidak memiliki ramuan dasar lagi. Setelah berjuang selama setengah malam, Xiaoyan akhirnya membuka matanya yang masih mengantuk. Dan kemudian dia menyadari bahwa 8 Duan yang telah diperjuangkannya selama 2 hingga 3 bulan akhirnya telah tercapai saat dia masih setengah tertidur. Menghadapi terobosan yang membingungkan sekaligus menggelikan ini, Xiaoyan meski gembira sekaligus terkejut hanya bisa berseru, "Apakah ini benar?"